Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Wilda di Tali Kata Podcast. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Amma ba'du. Puji syukur kepada Allah yang telah mempertemukan kita kembali kepada bulan suci Ramadan, bulan yang penuh ampunan, penuh kasih sayang, dan tentunya banyak-banyak kebaikan di dalamnya. Kali ini pembahasan kita mengenai menuju kemuliaan Idul Fitri. Kali ini kita ditemani dengan narasumber istimewa kita, yaitu Bapak Rahmat Hidayat. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah sehat walafiat. Puasa hari ini lancar? Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah. Kan sudah minum madu kemarin saya. Iya, nah di sini kita mempunyai madu Talita, di mana madu ini bisa menemani bulan puasa kita, tentunya di buka puasa ataupun pas saat sahur. Karena bisa keesokan harinya akan menambah stamina untuk berpuasa, kita bisa lebih kuat dan lebih fit tentunya ya Pak. Makanya Ya? saya kuat dan fit ini. Oh iya. Berarti kemarin tadi malam buka puasanya sama madu Talita ya? Iya, sama sahurnya juga kadang seperti itu. Alhamdulillah. Jadi pembahasan kita kali ini menuju kemuliaan Idul Fitri. Jadi masyarakat umumnya itu Pak, sebenarnya Idul Fitri itu apa sih? Kayak Iya. gitu kan. Jadi apa makna sejati kemuliaan Idul Fitri bagi seorang muslim tentunya Baik. Pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa Talita Group yang berbahagia dan insya Allah semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mbak Wilda, nggak terasa ya? Iya. Sebentar lagi kita sudah masuk Idul Fitri. Idul Fitri. Kita sudah berada di fase akhir Ramadan. Kita berharap mudah-mudahan ibadah puasa kita dari awal hingga kini yang kita jalani tidak hanya sekedar fit juga karena minum sebab madu terus madu Talita, tetapi harapan kita menjadi ibadah yang betul-betul diterima, dimakbul oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga kembalilah kita kepada fitri sesungguhnya. Kembali kepada fitri itu bukan pada datang rumahnya Mbak Fitri, tetapi makna Idul Fitri itu apa sih sesungguhnya? Adalah kembali pada kesucian. Maka saya katakan sebelum pembahasan itu ada perbedaan Mbak Wilda antara Idul Fitri dan Lebaran. Kalau Lebaran itu identik yang baru, contoh pakaian baru itu Lebaran. Iya. Kue-kue baru itu Lebaran. Nggak tahu ini Mbak Wilda udah siap pakaiannya apa belum ini? Aman, sudah siap aman, pasti. Ya. Kalau cewek tuh biasanya online sudah selesai tuntas semua itu. Iya. Nah, juga tidak identik pada jadi Lebaran itu identik pada hal-hal sisi yang baru, tetapi bukan pada istri yang baru loh ya saya katakan. Kalau Idul Fitri itu apa? Maka dikatakan dalam sebuah ungkapan, laisal id liman labisal jadid. Bukanlah Idul Fitri itu liman bagi orang yang memiliki baju baru. Innamal id, sesungguhnya Idul Fitri itu untuk siapa? Liman ta'atuhu tazid, bagi mereka yang memiliki ketaatan yang baru. Inilah sejatinya kembali memaknai, kembali kepada fitrah, kembali kepada kesucian. Kita waktu dilahirkan dari rahim kandungan seorang ibu, tak satu pun ada yang membawa dosa langsung begitu saja. Berbeda halnya kalau sudah hidup makin meningkat usia, makin meningkat usia, al insan mahalul khata' wan nisyan. Tempatnya salah, ya tempatnya lupa. Iya, benar. Terkadang juga kita berbuat kezaliman, berbuat kejahatan. Nah, maka dengan penumpaan ibadah puasa selama sebulan penuh tersebut, maka mereka akan kembali pada titik kefitrahan, kembali pada kesucian. Tetapi bagi siapa? Bagi kembali mereka yang bersungguh-sungguh melaksanakan ibadah puasa sebagaimana yang pernah saya sampaikan di episode sebelumnya. Jadi orang itu kalau mendapatkan ampunan, mendapatkan apa disebut dengan maghfirah sekaligus rahmat Allah, harus melaksanakan ibadah puasanya pertama dengan ikhlas, dibarengi dengan keilmuan, sekaligus semangat melaksanakan ibadah puasanya. Maka sejatinya orang nantinya di 1 Syawal 1447 Hijriah sambil menunggu kepastian dari Menteri Agama ya, kapan ditentukan kita untuk melaksanakan Idul Fitri atau 1 Syawal tersebut. Nah, kita bersama-sama harus bisa memaknai tidak semuanya orang beridul fitri, orang berlebaran itu bisa Idul Fitri.
Karena kenapa? Itu hanya untuk orang yang khusus betul-betul kembali kepada kebenaran. Mudah-mudahan Mbak Wilda, saya dan pemirsa dan sebenarnya kru yang bertugas pada saat ini, kita termasuk orang-orang yang betul-betul ibadah puasanya diterima, sehingga kita kembali kepada fitri atau kefitrahan, bagikan orang yang betul-betul lahir tanpa dosa. Amin. Nah, banyak juga Pak perkataan-perkataan dari masyarakat umum kalau misalnya Idul Fitri itu adalah sebuah kemenangan ya Pak ya. Jadi banyak juga yang bertanya-tanya, kemenangan apa sih gitu loh. Kenapa banyak orang menyebutkan Idul Fitri itu adalah sebuah kemenangan gitu, Iya, Pak? betul. Kemenangan yang dimaksud itu adalah selama 1 bulan penuh kita berjuang melawan hawa nafsu. Melawan hawa nafsu, nafsu yang mana? Nafsu yang menghantarkan, yang mudah menghantarkan manusia itu tak ubahnya perilakunya seperti setan dan binatang. Karena kenapa? Dalam diri manusia itu, manusia ini diciptakan oleh Allah itu ada akal, juga ada nafsu. Beda dengan malaikat, beda dengan setan. Kalau malaikat itu diciptakan oleh Allah hanya dibekali akal, sehingga dia diciptakan sampai dia kembali nanti di akhir tugasnya, dia tidak pernah berbuat salah. Kalau setan, mulai dari diciptakan dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala hingga kini, bahkan nanti terakhir, dia itu adalah hanya dibekali nafsu, sehingga yang diperbuat adalah kejahatan, keburukan terus-menerus tiada henti. Tetapi manusia apa? Dalam satu jiwa tersebut Allah ciptakan, titipkan dua, ada nafsu, ada akal. Inilah menjadi ujian kita. Siapa manusia yang berkualitas, yang terbaik, insanul kamil, akan bisa memanage antara nafsu dan akal ini untuk bermuara pada kebaikan. Al-insan makhalul khata' wan nisyan. Manusia tempatnya salah, tempatnya lupa. Hadir konsep Ramadan tidak hanya tentang kita menahan lapar dan haus semata, melainkan itu merupakan penempaan syahrut tarbiyah, bagaimana kita betul-betul bisa mengendalikan hawa nafsu, sehingga 1 bulan penuh ini kita tuntas melakukan penggemblengan, penempaan, tarbiyah, saya katakan itu mengelola hawa nafsu kita. Maka insya Allah kita akan kembali menjadi manusia yang dikatakan menang melawan hawa nafsu tersebut. Kalau manusia bisa memanage nafsunya di dalam hidupnya, insya Allah akan menjadi manusia yang senantiasa dikatakan al-insanul kamil, manusia yang sempurna, walau tak sesempurna panutan kita, baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi bagaimana tanda-tanda seorang itu meraih kemenangan setelah bulan suci Ramadan itu Pak? Apa mungkin kalau misalnya kita udah sampai ke bulan Idul Fitri ya, mereka tuh udah bisa dikatakan, oh udah nyampe nih kemenangan, berarti kita udah menang gitu. Bagaimana? Nah, pertama kita Idul Fitri itu pasti kaitannya dengan 1 Syawal. Tidak mungkin Idul Fitri itu ada di bulan Ramadan. Tidak mungkin Idul Fitri itu ada di Maulid Rabiul Awal atau Rabiul Tsani. Tetapi penempatan Idul Fitri itu pasti ada di 1 Syawal. Dan kenapa itu sangat identik Idul Fitri itu ada Syawal? Karena ada makna korelasi. Kembali kemenangan itu artinya apa? 1 Syawal. Syawal itu sebagai penanda peningkatan kualitas kehidupan manusia. Dari yang tidak baik akan menjadi lebih baik. Ibadahnya yang sebelum Ramadan dia tidak semangat, maka ketika dia Ramadan totalitas beribadah kepada Allah, ikhlas semata-mata karena ridho Allah, maka dia akan betul-betul nanti di Syawal itu, bahkan pada bulan-bulan selanjutnya akan mengalami grafik kenaikan yang luar biasa, sehingga dia bisa melaksanakan ibadah kepada Allah terus-menerus mengalami kenaikan. Maka saya katakan di episode sebelumnya bahwasanya di bulan Ramadan kita itu bagaimana menjadi hamba Allah, bukan menjadi hamba puasa atau bukan menjadi hamba Ramadan. Kalau hanya sekedar hamba Ramadan, ibadah semangat itu dilakukan hanya di Ramadan saja. Tetapi ketika keluar dari Ramadan, ini. Tapi ketika saat kita maknai di bulan Ramadan ini adalah totalitas menjadi hamba Allah yang sesungguhnya, maka insya Allah esok kalau kita menjadi orang yang berkualitas puasanya, ibadah kita akan meningkat. Itulah yang dikatakan kemenangan. Kemenangan meningkatkan kualitas ibadah, pendekatan diri kepada Allah. Dan
tadi menjadi pertanyaannya, kok bagaimana sih tanda-tanda orang yang sukses dan bisa kembali pada fitri sesungguhnya? Ya, tadi itu yang pertama saya katakan, ibadahnya mengalami peningkatan kualitas, pendekatan diri kepada Allah, takarubnya kepada Allah semakin baik. Nah, ada juga sebagaimana tujuan dari puasa. Puasa itu kan tadi yang pernah saya katakan, bahwa dalam ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tujuan dari berpuasa adalah akhir ayat redaksi tadi, la'allakum tattaqun, menjadi pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa? Maka orang yang dikatakan betul-betul beridul fitri sesungguhnya adalah orang-orang yang mendapatkan predikat ketakwaan kepada Allah. Lantas menjadi pertanyaannya, apa takwa tersebut? Bukan takut sama istri yang tua, Mbak, tetapi takwa tersebut adalah kualitas cinta kepada Allah. Makna mendalam takwa itu tidak hanya sekedar menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, tetapi makna mendalam takwa itu adalah cinta. Kalau katanya Mbak Wilda, orang Sampang itu esto, hormat, senang, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka siapa orang-orang yang bertakwa tersebut? Di dalam surat Ali Imran ayat 134 itu dikatakan alladzina yunfiquna fis-sarra wad-dharra. Mereka tersebut kalau benar-benar dia beribadah puasa, merasakan lapar dan haus semata-mata, maka dia akan menjadi pribadi yang betul-betul tidak hanya memiliki kesalehan spiritual, tetapi juga memiliki pribadi kesalehan sosial. Saya katakan, Mbak, bahwa orang yang beribadah itu tidak cukup ditandai dengan saleh spiritualnya, tetapi dia akan menjadi orang yang saleh secara sosial. Maka orang yang berpuasa itu tanda kemenangannya, alladzina yunfikuna fis-sarra wad-dharra, menjadi orang yang loman, menjadi orang yang berkarakter sosial. Kalau kita mencontoh bahasa Balinya itu adalah orang itu ditandai makin bares, senang berbagi. Baik dalam kondisi lapang, dia menjadi orang sugih, maupun dalam kondisi sempit, dia tidak menjadi orang yang ekonominya beruntung. Itu. Maka jangan pernah kita berpikir menghayal punya konsep kalau saya kaya baru saya akan bersedekah. Iya kalau jadi nasib orang kaya. Kalau hidup sampai dari awal sampai mati kalau nggak punya nasib jadi orang kaya, kita tidak akan pernah berbuat yang namanya sosial. Itu salah satu tanda yang kedua. Nah, yang selanjutnya, apa tanda orang yang dikatakan sukses dan betul-betul beridul fitri sesungguhnya? Dalam dirinya memiliki karakter wal kadhiminal ghaidh. Apa itu? Mereka itu yang tidak menjadi insan pendendam. Ini kan penyakit hati. Kalau kita betul-betul serius 1 bulan penuh ini mentarbiyah diri kita, mengelola nafsu kita, kita tidak akan pernah dendam kepada orang. Ingat, tidak usah kita pingin menjatuhkan orang. Kalau sudah saatnya jatuh akan jatuh dengan sendirinya. Biarkan orang berbuat zalim kepada kita, tapi jangan pernah ada rasa dendam dalam diri kita. Kenapa? Pasti orang zalim, orang buruk, bukan tugas kita yang membalas, tetapi Allah yang akan membalas. Maka oleh karena itu, apa ada ungkapan, teruslah mengalah sampai tidak bisa dikalahkan. Mau seperti apapun, ngalah aja. Kalau orang Jawa bilang, orang ngalah itu insya Allah akan bejo hidupnya. Betul. Orang yang betul-betul ngalah itu akan mendapatkan sebuah kemuliaan, baik di hadapan Allah maupun di mata manusia. Maka saya katakan, jangan pernah melawan orang yang sabar. Jangan pernah melawan orang yang diam, bahwa dia yang akan membalas itu bukan senjatanya, bukan dirinya, tapi Allah yang akan membalaskan. Bisa jatuh orang yang sering mendolimi orang. Maka orang yang betul-betul idul fitri itu mampu memanage, tidak akan pernah ada dendam dalam dirinya. Selanjutnya siapa? Wal-afi na'anil nas, mampu memaafkan kesalahan manusia. Maka tadi idul fitri itu mohon maaf lahir batin, mohon maaf lahir batin, minta maaf, wal-afin anin nas. Disitulah kita akan menunjukkan menjadi insan yang betul-betul insan pemaaf. Kalau sudah itu dilakukan, wallahu yuhibbul muhsinin, maka Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Demikian Mbak Wita. Tadi sempat disinggung ya tentang kalau misalnya di idul fitri itu ada maaf-maafan. Iya. Konteks meminta maaf atau memaafkan dalam
Idul Fitri itu apa Pak? Makna-makna dari maaf-maafan itu, karena kan pastilah di setiap daerah ya kalau Idul Fitri itu Iya. identik sama maaf-maafan gitu. Kalau orang Madura bilang kosong-kosong. Kosong-kosong. Iya. Benar. Baik. Ini memang seruan Allah juga kepada kita. Seperti itu, seruan Allah kepada kita. Kenapa? Kembali lagi tadi dasar saya katakan, manusia ini al-insan mahalul khata' wan nisyan. Tempatnya salah dan tempatnya lupa. Kalau ada sejatinya orang aku baik, dia bukan orang yang baik, bahkan dia orang jahat. Nih saya lo gini-gini lo baik orangnya, ibaratnya kayak gitu. Mbak Wida biar tahu lo, saya ini diam-diam kayak gini, Mbak. Saya ini baik orangnya, Mbak, gitu. Itu sejatinya dia tidak baik. Tetapi kalau orang yang baik itu cukup orang yang menilai. Mau kita dinilai baik atau nilai buruk, biarkan orang menilai. Kan benar, maha benar netizen dengan segala cocoknya. Saya katakan seperti itu kan. Jadi artinya apa? Cukup kualitas penilaian yang sesungguhnya itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apa? Ayo kita menjadi orang yang lahir batin, baik menerima maaf dari seorang maupun memaafkan, atau sebaliknya lahir batin juga kalau kita meminta maaf kepada seseorang. Ketika orang ini sudah mau sadar diri dari setiap kesalahannya, meminta maaf, itu adalah manusia yang hebat, saya katakan. Karena ada orang ketika berbuat salah, sudah salah, tidak merasa salah, dan selalu merasa benar. Maka sejatinya banyak orang saat ini hanya minta dihargai tetapi tidak mau menghargai, hanya minta dihormati tetapi tidak mau menghormati, hanya minta dicintai tapi tidak pernah mau mencintai. Konteks mari nanti ketika kita sudah beridul fitri, jangan hanya sekedar Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tidak hanya cukup itu, tidak hanya sekedar zakat fitrah yang mensucikan kepribadian, amal, kehidupan, keburukan kita, tapi bagaimana tuntaskan dengan cara berjabat tangan, meminta maaf. Demikian. Nah, jadi tadi sudah dijelaskan tentang Idul Fitri dan juga Ramadan ya Pak ya. Jadi bagaimana cara menjaga nilai-nilai Ramadan agar tetap hidup pas lagi Idul Fitri dan setelahnya gitu Pak? Ada sebuah ungkapan dalam maqalah al-istiqomah ainul karomah. Istiqomah itu akan menghadirkan kemuliaan. Maka kita saat ini berharap kepada Allah, mungkin ya tahadus bin ni'mah dari kebaikan seluruh umat Islam. Selama ini 1 bulan ini kita melakukan sebuah kebaikan, baik itu dari sisi ibadah puasanya maupun qiyamul lailnya, bahkan sholat tahajudnya, bahkan kebaikan sosial berbagi di bulan Ramadan. Mudah-mudahan itu menjadi kebaikan yang murni dari sebuah niat yang mulia, sekaligus bagaimana kita bisa menjaga kebaikan tersebut istiqomah, continue, terus-menerus di setiap saatnya. Ketika itu kita lakukan Mbak Wilda, maka insya Allah kita akan betul-betul menjadi pribadi yang tadi dikatakan takwa, yang dikatakan syawal, betul-betul mengalami peningkatan. Jangan pernah berhenti lelah berbuat baik. Tidak cukup mengartikan berbuat baik itu hanya ada di dalam masjid, hanya ada di atas sajadah, hanya dalam lingkaran putaran tasbih. Tetapi ikhtiar kebaikan yang tadi itu akan tercerminkan dari sholat, dari puasa, dari zikir, akan tercermin menjadi pribadi yang berkarakter kesalehan sosial. Kalau ini sudah dilakukan, maka dia dikatakan manusia yang memiliki 2 karakter hebat, hablum minallah dan hablum minan nas. Hubungan kepada Allah terjaga dan dilakukan secara baik, hablum minan nas, hubungan kebaikan kepada manusia dilakukan dilakukan terus menerus tiada henti. Berbuat baik kepada manusia ini tidak cukup hanya sama Islam. Ada sebuah pesan moral ukhuwah watoniyah, persaudaraan sebangsa dan setanah air, dengan saudara kita yang beragama Hindu, dengan saudara kita yang beragama Kristen, dengan saudara kita yang beragama Katolik, Konghucu, Buddha dan lain sebagainya. Ada pesan hablum minan nas, tetap kita berbuat kebaikan. Karena boleh jadi kita tidak bersaudara dalam satu keimanan, tetapi kita bersaudara dalam satu kebangsaan. Ya. Masya Allah banget perbincangan kita kali ini, sangat-sangat banyak hal yang tentunya pasti kita dapat dari perbincangan kita kali ini ya Pak. Sebelum kita tutup perbincangan kali ini, mungkin ada closing statement dari Bapak untuk para pemirsa. Baik pemirsa Thalita Group yang berbahagia dan insya Allah semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berharap mudah-mudahan akhir melaksanakan ibadah puasa kita pada saat ini mudah-mudahan menjadi suatu yang betul-betul ibadah yang istimewa,
yang betul-betul mengalami husnul khotimah yang terbaik, mengakhiri ibadah puasa dengan kualitas nilai terbaik, dengan harapan kita akan agar menjadi orang-orang yang betul-betul dikategorikan kembali pada fitrah, kembali kepada kesucian, dan bisa mendapatkan tujuan dari ibadah puasa, yakni bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dalam konsep Idul Fitri, mari kita bersama-sama maknai Idul Fitri ini tidak hanya sekedar kembali pada sisi kemenangan, peningkatan kualitas ibadah spiritual saja, tetapi bagaimana kita betul-betul menjadi hamba Allah yang terus juga menebar kebaikan, rahmatan lil alamin, membangun hubungan rahmat kepada seluruh alam sebagaimana visi besar dari baginda Nabi Muhammad SAW. Maka oleh karena itu Idul Fitri harus kita maknai tidak hanya secara spiritual saja, tetapi bagaimana kita mampu menguatkan, membangun harmoni di tengah keberagaman di Indonesia, terutama di Provinsi Bali. Dan mudah-mudahan kita menjadi hamba yang senantiasa mendapatkan ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Semoga perbincangan kita kali ini mendapatkan banyak hikmah dari Allah Amin. Subhanahu wa Ta'ala, dan mungkin para pendengarnya bisa mendapatkan banyak manfaat ya Bapak ya. Amin. Dari perbincangan kita kali ini, karena banyak hal-hal baru mungkin yang pemirsa belum tahu tapi tahu di podcast ini gitu. Jadi terima kasih untuk kehadirannya di podcast kita kali ini Bapak. Saya akhiri perbincangan kali ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.